Halo pemirsa Polri TV, masih bersama saya Brigpol Intan Anasi dalam podcast Presisi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas penghargaan Sahabat Pers Indonesia yang diberikan kepada Bapak Kapolres Bungo, AKBP Natalina Eko Cahyono, Eskom MSI. Dan di segmen ini kita akan membahas seperti apa strategi yang sudah dijalin oleh Kapolres Bungo bersama insan media dalam menjaga Kamtipmas. Dan Bapak, ini kita melihat peranan media kan sangat penting sekali ya. Ya, Seperti apa peranan pers dalam mendukung Polri menjalankan tugas-tugas kepolisian? ya. Jadi kami sudah punya komitmen eh, dalam semacam MOU, Mbak. Di sana setiap kali ada kegiatan yang tadinya misalnya salah satunya Satgas Peti bergerak, itu langsung otomatis ikut serta untuk media. Di sana ada media lokal, kemudian media nasional seperti Global TV juga ada di sana. Nah, itu sekaligus menyertai untuk membuat suatu ketransparansian. Jadi seluruh kegiatan yang ada di saat itu dihadapi apa itu misalnya penindakan penambangan emas tanpa izin misalnya, ataupun BBM ilegal, itu akan langsung apa ya, Lalu ter-up upload. seperti Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi di situ para pelaku ini pun juga ngeri. Nah, wah nggak bisa lagi dikompromi ini. Nah, ini kan Bapak dalam membangun transparansi informasi ya Pak, ini kan Iya. tentu ada kendala maupun tantangan yang dihadapi. Seperti apa cara menanganinya? Eh, Pertama kali memang sulit. Jadi mereka menganggap terutama pelanggar-pelanggar hukum, pelaku-pelaku kriminal, dalam arti di situ ada di sana marak, Mbak. Saya berlakukan ada 3 zero peti tadi, kemudian zero narkoba, kemudian yang terakhir zero BBM ilegal. Ketiga zero ini memang sangat berkaitan. Di sana sudah berjalan betul-betul sekarang secara dampaknya kita bisa lihat yang awalnya misalnya antrian SPBU panjang, banyak pelangsir yang di situ memodifikasi tangkinya bisa melebihi daripada Sudah terbukti. kapasitas ketentuannya itu sekarang sudah mulai steril, Mbak. Kenapa? Ya karena kita lakukan bersama-sama media setiap pagi ada namanya PKM. PKM pagi maupun sore. Ini media apa nih Pak, PKM? Bisa Enggak, di kalau PKM ini adalah bentuk kegiatan PKM ini adalah suatu program, K-nya itu kepolisian, masyarakat. Jadi setiap pagi kita melakukan turun ke jalan, kita tempatkan di masing-masing keramaian. Salah satunya adalah misalnya anaknya itu sekolah di SDA. Nah, itu kecenderungan kita sudah mapping dan langsung para personil kita terjun ke terjunkan ke masyarakat ya Pak? sekolah tersebut, tapi tidak langsung pulang. Jagain di sana, kemudian mengatur lalu lintas di sana, kemudian juga di masing-masing SPBU tadi tidak adanya antri tadi. Baik Pak, ini kan berdasarkan Bapak tadi sudah menerima penghargaan Sahabat Pers Indonesia. Siap. Dan Bapak sendiri juga saat ini sebagai Kapolres Bungo. Adakah program lanjutan untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan media di masa yang akan datang? Siap. Ini mungkin tidak baru ini yang kami buat. Jadi ada rekanan pihak ketiga itu sudah bekerja sama dengan Polres. Setiap polsek itu ukuran 3x5 tanahnya itu disewa oleh pihak ketiga, ya kan? Disewa itu untuk apa? Untuk mereka menaruh sumber internet di sana. Jadi kontribusinya Polsek maupun Polres
ataupun pelayanan publik lainnya itu mendapatkan fasilitas internet gratis, walaupun dari dinas itu dari TI ada tetap. Jadi kita berlakukan alur ganda, poros ganda, Mbak. Misalnya satu mati, satunya bisa membackup. Itu tidak ada masalah. Dan itu menjadi suatu tambahan PNBP. Ya, itu kemarin KPKNL sudah datang, sudah survei, jadi sudah keluar harganya, Mbak. Ternyata ada 12 polsek di sana. Nah, sekarang sudah mulai mau dilakukan pemasangan untuk semacam kontainer, Mbak. Nah, di situ tetapi pihak ketiga ini apa maunya? Dia mau jualan, Mbak. Jadi kepada masyarakat, kepada masing-masing kakak di sana itu mau ini menawarkan fasilitas internet ke rumah-rumah, wujudnya ISP. Jadi kami nanti ada maintenance yang sekarang ini ada, jangan sampai nanti suatu saat saya pindah, nah program yang selama ini berjalan akhirnya nggak jalan. Jadi semua sudah ada dari sana. Maintenance-nya berapa puluh juta misalnya, kemudian untuk operasional bayar internet tadi berapa, itu sudah ada termanajemen secara keuangannya oleh pihak ketiga. Jadi betul-betul kita merasa sangat diuntungkan. Dan beberapa nilai positif lainnya adalah pihak ketiga ini selain hibah juga memberikan fasilitas CCTV di tempat-tempat objek vital yang kita bisa manfaatkan, jumlah keluar masuknya kendaraan, jadi kita tahu semua, Mbak. Itu aja sih, Mbak. Wah, luar biasa sekali ini program dari Iya. Pak Kapolres Bungo ini Siap. sangat transparan dan tentunya ini untuk Siap. masyarakat ya Pak ya. Siap. Dan sebelum kita mengakhiri segmen nih Pak, Siap. adakah pesan-pesan untuk masyarakat, pemirsa Polri TV Setia, monggo? Saya berpesan kepada khususnya anggota saya, tetaplah menjadi anggota Polri dengan niat baik, kemudian layani masyarakat dengan sepenuh hati. Kita akan jadikan program yang sudah kita lalui menjadi program unggulan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Oh, luar biasa sekali nih Pak Kapolres, perbincangan yang sangat singkat tapi inspiratif sekali Pak ini. Tentunya juga membahas tentang kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Polres Bungo sendiri bersama Insan Press. Jadi sehingga masyarakat ini tahu ya Pak, apa sih kinerja kepolisian, dan bersama inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan oleh Polres Bungo sendiri, ini juga untuk Polri, untuk masyarakat. Dan luar biasa sekali, terima kasih Bapak Kapolres sudah berkenan hadir di podcast Presisi. Dan pemirsa Polri TV, saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri. Kita sampai jumpa di segmen dan episode berikutnya. Salam Presisi. Kapolres Bungo Polda Jambi, AKBP Natalena Eko Cahyono, dinilai sebagai sosok aparatur penegak hukum yang dekat dengan masyarakat pers di Kabupaten Bungo. Dalam kiprahnya, Insan Bayangkara 1 ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan media di Provinsi Jambi. Melalui sinergi bersama Insan Pers, AKBP Natalena Eko Cahyono berkontribusi nyata dalam membangun komunikasi publik yang sehat, sekaligus memperkuat peran media sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia.